Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai modul ajar di mana di sini saya mengambil mata pelajaran Al-Qur'an Hadis semester ganjil di mana yang memiliki materi optimis dan sabar dalam Quran surah Al-Balad dan Quran surah Az-Zumar dan juga surah Al-Baqarah. Di sini aspek pertama adalah capaian pembelajaran CP di mana peserta didik mampu memahami kandungan ayat Al-Qur'an yang terkait dengan pembentukan karakter optimis dan sabar. Itu menjadi aspek capaian dalam pembelajaran, dan kompetensi awal yang mempengaruhi adalah kompetensi dalam pembelajaran adalah mampu membaca Al-Qur'an dengan baik, mengenal arti sederhana ayat Al-Qur'an, mengetahui pentingnya sikap pantang menyerah, dan pernah mengalami keberhasilan maupun kegagalan dalam belajar. Itu kompetensi awal yang perlu dicapai gitu. Nah, sarana dan prasarana juga sangat mempengaruhi dalam aspek pembelajaran, karena sarana di sini mencakup Al-Qur'an, buku Al-Qur'an hadis, LKPD, PPT pembelajaran, video pembelajaran, dan prasarana seperti LCD, proyektor, laptop, speaker, papan tulis itu alat atau media yang bisa membantu kita dalam memperoleh pembelajaran yang efektif. Target peserta didik. Nah, peserta didik itu ditargetkan bisa memiliki kemampuan membaca dengan beragam begitu. Model pembelajarannya juga tentu bermacam-macam. Ada stimulation, problem statement, terus data collection, dan yang lain-lain begitu. Tentunya di sini banyak ada tujuan pembelajaran, ada pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik atau sebagai stimulus. Nah, di mana di sini kita langsung saja masuk ke dalam proses kegiatannya. Nah, bagaimana saja sih kegiatan atau kita sebutnya sebagai langkah-langkah dalam pembelajarannya. Nah, di pertemuan pertama nih mengenai materi optimis dan sabar, Quran surah Al-Balad, surah Az-Zumar, dan Al-Baqarah. Nah, yang pertama kegiatan pendahuluan 10 menit. Nah, orientasi guru itu dalam 10 menit guru bisa mengucapkan salam, mengajak peserta didik berdoa, guru mengecek kehadiran peserta didik, guru memastikan kesiapan belajar peserta didik, guru menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif. Nah, lalu guru juga memberikan apresiasi apersepsi. Guru mengajukan pertanyaan seperti, pernahkah kalian mengalami kegagalan? Bagaimana perasaan kalian saat mengalami kegagalan, dan yang lain-lain yang sekiranya bisa mengasah pola pikir seorang siswa. Nah, motivasi juga di sini guru menceritakan kisah singkat tokoh-tokoh yang berhasil karena tidak mudah menyerah. Itu bisa menjadi suatu figur atau sebagai acuan seorang siswa agar memiliki pedoman dan semangat dalam belajar gitu. Lalu selanjutnya kegiatan inti 70 menit. Nah, di sini fokus dalam pembelajaran di mana mencakup aktivitas guru seperti menampilkan video pendek atau gambar tentang seseorang yang mengalami kegagalan lalu berhasil bangkit. Dan yang kedua memberikan pertanyaan pemantik atau stimulus. Lalu aktivitas peserta didik, apa saja yang dilakukan? Mengamati video atau gambar, menyampaikan pendapat awal secara lisan, itu yang dilakukan oleh murid. Nah, problem statement, identifikasi masalahnya itu ada di senjang 10 menit. Di mana aktivitas guru membimbing peserta didik merumuskan masalah, menuliskan masalah pada papan tulis. Nah, di sini
ada juga data collection, pengumpulan data. Di sini diberikan estimasi 15 menit di mana guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok, membagikan LKPD, membimbing peserta didik membaca surah Al-Baqarah, Az-Zumar, dan surah Al-Balad begitu. Dan mengarahkan juga peserta didik mencapai arti dan kandungan ayat. Nah, aktivitasnya apa saja? Membaca ayat bersama kelompok, menulis arti ayat, mengumpulkan informasi mengenai kandungan ayat. Nah, lalu ada data proyeksi pengelolaan data dalam estimasi 15 menit. Aktivitas guru yaitu membimbing diskusi kelompok, mengarahkan peserta didik, dan menganalisis isi kandungan ayat. Jadi guru juga menjadi fasilitator dalam bergeraknya pendiskusian. Jadi guru bukan hanya sekedar memperhatikan siswa, tapi guru juga bantu mengontrol dalam keefektifan dalam berdiskusi siswa. Nah, lalu yang kelima adalah verification atau pembuktian dalam waktu 10 menit. Kegiatannya itu meminta setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi, memberikan klarifikasi dan penguatan. Nah, aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik juga mempresentasikan hasil diskusi, menanggapi presentasi kelompok lain, memperbaiki hasil analisis jika diperlukan. Lalu yang selanjutnya adalah generalization, menarik kesimpulan. Membimbing peserta didik menyimpulkan hasil pembelajaran. Nah, di mana aktivitas peserta didik adalah optimis dan sabar adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu putus asa dilarang dalam Islam, kesabaran merupakan kunci keberhasilan. Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Itu merupakan kesimpulan yang perlu digapai oleh para siswa begitu. Kegiatan penutup terakhir 10 menit seperti refleksi, mengambil nilai-nilai atau value yang telah dipelajari. Guru mengajukan pertanyaan, apa hal yang baru kalian pelajari hari ini? Itu membantu siswa untuk merefleksikan terhadap pembelajaran yang telah diperolehnya pada hari ini. Nah, lalu juga guru bisa memberikan tugas menghafal ayat. Guru meminta peserta didik membuat jurnal sederhana tentang pengalaman, penerapan sikap optimis dan sabar selama 1 minggu. Itu bisa menjadi suatu penerapan. Terakhir penutup, guru menyampaikan materi pertemuannya. Guru menyampaikan materi pertemuan berikutnya agar menjadi gambaran seorang siswa dalam pembelajaran selanjutnya. Guru dan peserta didik membaca doa penutup, guru mengucapkan salam. Nah, mungkin itu aspek yang dapat kita pahami mengenai bagaimana sih gambaran dan modul ajar yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran PAI mengenai Al-Quran, mengenai pembahasan Al-Quran hadis begitu. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.